Buah-buah permenungan Kamis Putih tahun B. Bacaan pertama dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 8, ayat 11 sampai 14. Bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Injil diambil dari Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Dalam bacaan pertama, kitab Keluaran diceritakan bagaimana Allah mengutus Musa untuk pergi menghadap Harun dalam hal persiapan pesta Paskah. Kitab Keluaran menggambarkan bagaimana hari raya Paskah itu ditetapkan. Hari raya itu dilakukan untuk memperingati penebusan serta pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir berkat kuasa Allah. Peristiwa itu menjadi sejarah iman yang menampakkan campur tangan Allah dalam membebaskan mereka. Dalam bacaan kedua, Paulus menandaskan bahwa Kristus adalah anak domba Allah yang menyerahkan diri demi keselamatan manusia. Kurban Kristus itu dikenang dalam Ekaristi. Bagi Paulus, Ekaristi adalah pesta Paskah. Perjamuan Ekaristi adalah mengenang wafatnya Yesus dan sekaligus meneguhkan iman. Injil pada Kamis Putih menceritakan perjamuan dan pembasuhan kaki para murid Yesus. Perjamuan malam ini pun ditandai dengan pembasuhan kaki, perlambang dan pewartaan mengenai wafatnya yang mau ditegaskan oleh Yesus melalui pembasuhan kaki ini ialah bahwa Yesus harus mati dan dimuliakan. Melalui pembasuhan kaki para murid, Yesus mau mengatakan bahwa yang terbesar di antara mereka ialah Dia itu yang paling kecil, paling rendah hati, paling mengabdi dan paling mengasihi sesama. Yang terbesar ialah yang rela jadi pelayan dan jadi hamba untuk sesama, dan itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Pembasuhan kaki merupakan tindakan pralambang bahwa tindakan itu merupakan puncak pelayanan Yesus sampai mati di salib. Para murid harus mengerti, menerima, dan mengimani Dia. Ia wafat bukanlah sebuah kegagalan, tetapi penyelamatan. Inilah jalan yang ditentukan Allah bagi Mesias, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Teladannya adalah melayani sampai mati. Maka kita pun tidak bisa berbuat lain selain saling mengasihi dan saling melayani. Perpaduan antara penetapan Ekaristi dan pembasuhan kaki dimaksudkan agar para muridnya selalu ingat dan paham akan adanya hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan antara perayaan Ekaristi dengan pelayanan yang kita berikan sambil mewartakan cinta dan belas kasih Allah. Dengan kata lain, melalui perjamuan malam terakhir yang disertai dengan pembasuhan kaki, Yesus meminta para pengikutnya untuk membasuh kaki orang lain melalui sikap saling mengasihi, melayani, dan mengampuni. Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus adalah nilai pengampunan. Membasuh berarti membersihkan. Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai tanda pembersihan hati mereka, sebagai tanda pengampunan. Setiap pengikut Yesus diajak untuk saling mengampuni dan saling memaafkan. Hanya dengan mengampuni kita akan memiliki masa depan. Sebaliknya, jika kita tidak rela memaafkan dan mengampuni sesama, kita akan berjalan di tempat, bahkan senantiasa hidup pada masa lalu
karena masih terikat dengan orang atau peristiwa yang menyakitkan. Berhadapan dengan situasi ini, pengampunan menjadi sangat penting dan senantiasa dibutuhkan, karena pengampunan itu sejatinya menyembuhkan. Kita yang beriman kepada Yesus percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Guru kita yang sejati dan utama. Dengan demikian, kita semua adalah umat dan murid-Nya yang mau tak mau sebagai umat dan murid yang baik senantiasa mentaati aneka perintah-Nya serta meneladan cara hidup dan cara bertindaknya. Moga-moga kita rela menunjukkan kerendahan hati untuk melayani sesama. Itulah pasca kemenangan bagi kita. Tuhan memberkati.